Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu ya, 11 Oktober 2023. Seperti biasa, pagi ini kita akan memetakan untuk XAU satu hari ke depan. Sebelumnya kita juga akan mereview dulu satu hari kemarin, analisa yang kita sudah lakukan sebagai bentuk evaluasi, koreksi, dan perbaikan seperti yang sudah-sudah, biar kita semakin mantap di dalam analisa kita ke depan, memperbaiki kualitas trading kita lebih baik. Tentu itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar mencari profit yang besar. Baik, kita mulai dari analisa yang kemarin ya. Kita perkirakan market akan bergerak naik. Meskipun pada akhirnya konsolidasi, setidaknya ada peluang dan potensi yang bisa kita dapatkan. Perhatikan garis yang kita buat, naik dan turunnya di area yang kita lingkari. Ya, bergerak naik berpeluang akan terkoreksi turun, kemudian di area yang kita lingkari ini akan berpeluang kembali naik ya, meskipun tidak sampai menembus level psikologis hari kemarin, setidaknya ada peluang yang bisa kita dapatkan ya. Posisi naik tidak tersentuh baik di 1867, kemudian posisi turun ya, selnya tersentuh di 1857.73. Satu candle besar sudah menyentuh di sana, namun tidak mendapatkan maksimumnya ya, hanya sekitar 200-an ya, 260-an. Sempat terkoreksi hingga 200-an ya, tidak menjadi masalah karena ini masih bagian dari toleransi ya, manajemen risiko masih dalam batas yang wajar. Dan akhirnya kembali turun menyentuh dari target yang kita sudah tentukan di sana ya, 1852.91 ya. Silakan dilihat, mungkin ada sebagian broker yang belum menyentuh karena mungkin spreadnya cukup jauh, namun secara umum kalau kita lihat harga rata-rata sudah mendekati di 1852 poin sekian ya. Ini setidaknya ada peluang meskipun tidak terlalu banyak. Kita hanya mengambil sekitar 480-an atau 48 pips dari titik entry-nya. Ya, setidaknya meskipun konsolidasi, target harian bisa kita dapatkan. Bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi setidaknya ada kesinambungan di dalam kita mendapatkan keuntungan. Dan tentunya itu jauh lebih baik daripada hari ini profit besar, besok habis. Besok profit besar, besoknya lagi habis ya. Nanti yang ada pasti makin lama makin tergerus habis modal kita. Baik, ini di pergerakan kemarin tidak ada yang signifikan, dia hanya bergerak di situ saja. Itu artinya tidak ada peluang yang lebih signifikan juga, meskipun tetap ada peluang kecilnya yang kita juga sudah dapatkan kemarin ya. Kita lanjut untuk memetakan satu hari ke depan, kira-kira potensinya kemana. Jadi kalau kita memetakan bukan berarti wajib harus diikuti ya, semuanya harus disesuaikan dengan style masing-masing. Kita hanya menyampaikan pendapat, kalaupun nanti sesuai silakan jalankan, kalau tidak sesuai kembali ke masing-masing ya. Semuanya punya cara, semuanya punya teknik, dan bisa dijalankan sesuai dengan kenyamanan yang biasa digunakan. Kita lihat di kondisi yang kemarin, kalau kita amati di time frame yang besar, candle berada di ujung ya, berada di ujung momentum bullish ya, berada di ujung momentum bullish. Satu hari kemarin kalau kita lihat dari sisi karakteristik candle, maka buyer sudah mulai berat untuk melanjutkan kemampuannya ya.
dibuktikan dengan mencoba untuk mendekati lebih tinggi atau mencoba untuk menciptakan harga terbarunya, high terbarunya, namun ditutup ternyata di bawah bukaan, bahkan di bawah bukaan, sehingga penolakan seller yang signifikan ini menjadi petunjuk akan kekuatan bullish yang mulai berkurang. Bukan berarti habis, tetapi berkurang. Kalau kita lihat dari sisi koreksi ya, area retracement ya, masih peluang ada untuk bergerak hingga di kisaran 1884 ya. Namun demikian nanti kita lihat dari dinamika yang ada. Dari time frame yang lebih kecil di time frame H4, di time frame H4 kemarin sempat mencoba untuk naik, sekali lagi bullish mulai kehabisan tenaga, mulai bergerak berbalik. Demikian juga untuk bearish, ini juga mulai berat. Itu artinya meskipun sempat melemah, bisa jadi menjadi rebound atau kembali naik yang mungkin jauh lebih kuat lagi. Kita akan melihat dari time frame H1. Di time frame H4 belum ada tanda-tanda kuat turun, meskipun sedikit ada pelemahan. Ya, kita lihat di H1-nya, kita coba untuk menarik garis lagi ya, dari kemarin beberapa candle yang terbentuk ini sudah mulai agak meninggi, sekalipun yang di atas masih belum membentuk swing high yang baru. Jadi saat ini berada di tengah ya, dua-duanya punya peluang. Dari sisi kecenderungan memang masih bergerak naik, hanya saja untuk menguji kekuatan bullish harus melewati resisten dulu ya. Setidaknya harus melewati resisten dulu. Maka kita menempatkan posisi buy di 1867. Baik, kita tempatkan di 1867 poin sekian. Ya, kita tempatkan dulu untuk buy-nya. Dengan simulasi berada di area resisten, ini mampu dilewati dengan baik. Jika nanti tidak mampu dilewati, maka bisa kembali memantul. Bisa kembali memantul dan nanti kita akan uji lagi di area support di sini ya. Oke, nanti kita uji di area di sini kembali apakah kekuatan bearish mendominasi atau justru hanya akan terkoreksi, hanya memantul sampai di sini dan kembali naik. Kemudian jika di kondisi yang di atas ditembus dengan baik, maka peluang berikutnya dia masih akan bergerak naik. Kemudian sampai di titik 1883 akan menjadi area uji kita, bisa menjadi area uji untuk nanti pantulannya atau koreksinya. Setelah itu di area di sini kalau tidak mampu lagi menembus, maka akan kembali naik dengan sangat kuat. Kemudian kita lihat ya, ini mungkin kita tidak terlalu jauh yang di bawah ya, kita tempatkan yang banyak penolakan di sana, sekalipun nah kita tempatkan di sana untuk penolakan atau untuk area uji yang di atas ya, tidak terlalu jauh. Sambil kita menyesuaikan daily range-nya ya, daily range-nya kita ambil yang lebih besar.
Oke, kita perkirakan ketika dia bergerak naik apakah menembus ya, ternyata bisa ya sampai di 1882. Kemudian di posisi buy ini kira-kira sampai di mana untuk targetnya? Targetnya kita taruh di tengah di sini di 1874. Ini target yang pertama. 1874 poin sekian. Kemudian berikutnya kita tempatkan untuk target yang kedua sekaligus menjadi area jenuh di 1882.31. Sekali lagi ini adalah target yang kedua sebagai area uji berikutnya, sekaligus kita nanti jadikan sebagai area jenuh. Apakah ketika area jenuh ini pasti akan memantul? Ya kita lihat nanti. Kalau dia punya kemampuan menembus, maka bisa jadi akan lanjut lagi ya. Nah, bukankah daily range-nya sudah terpenuhi? Semuanya bisa saja berjalan, semuanya bisa terjadi kalau kekuatan sentimen market yang jauh lebih besar. Apalagi kalau ada news yang signifikan, bisa saja nanti jauh lebih panjang dari yang biasanya. Namun secara umum kita akan perkirakan di 1882.31 ya. Sementara di posisi bawah ketika tidak mampu menembus di pertahanan 1865 atau di area resisten, berpeluang memantul, kemudian kita bisa menempatkan posisi sell di 1860 atau kita bisa menempatkan di awal di 1857. poin sekian ya. Ini kita menempatkan selnya. Kenapa kita targetkan yang kecil-kecil di posisi bawah ya, karena kita bermain short, kecenderungan bergerak naik, kita hanya manfaatkan peluang-peluang kecilnya. Meskipun kecil, yang penting masuk kantong tidak masalah. Jauh lebih baik daripada floating minus yang tidak berkesudahan. Target kita tempatkan di 1852.91. Oke, kemudian untuk berikutnya kita menempatkan target di 1845. Jauh lebih panjang dari sebelumnya. Kemudian untuk area jenuh kita tempatkan di 18. Ini target yang satu. Target berikutnya kita agak dimasukkan, ambil lebih dalam dari yang ada ya. Kita di 1846. Target yang kedua kita tempatkan di 1846.71, sekaligus menjadi area uji untuk yang keduanya ya. Di area ini kalau nanti kuat menembus dengan momentum bearish yang sangat kuat, maka berpotensi akan menutup gap yang 2 hari lalu terjadi. Sehingga di sini kita tempatkan untuk area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di 1833 sebagai bentuk kehati-hatian ya. Mudah-mudahan nanti tidak sampai ke sana, atau kalaupun sampai ke sana kita tentu mendapatkan target yang maksimum dari selnya. Bagaimana dengan posisi buy ketika tersentuh ya? Berlaku risk management, jangan lupa semuanya bisa terjadi. Bagaimana kita bermain logika, bagaimana kita menempatkan diri supaya ketika market berbalik dari yang kita analisakan, minimal kita segera exit dan
meminimalkan tingkat kerugian. Mudah-mudahan hari ini maksimum semuanya dan kita ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.